Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugroho dari Universitas Teknologi, Prodi Teknik Informatika angkatan 2016. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul klasifikasi calon debitur menggunakan data mining dengan metode random forest pada PT Devi Finance. Latar belakang, PT Devi Finance atau yang biasa disebut BFI merupakan perusahaan jasa keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk kebutuhan pribadi atau modal usaha dengan jaminan kendaraan. Penunggakan tercatat pada bulan Maret sampai April 2020 terjadi penunggakan yang meningkat sebesar 7,1% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari sampai Februari 2020. 1P5C, BK, BA, dan BL. Untuk menentukan kelayakan calon debitur, BFI menggunakan parameter 1P5C yang meliputi purpose, karakter, collateral, capital, capacity, condition. Lalu data konsumen atau BK, data aset atau DA, dan data lain-lain atau DL. Rumusan masalah. Bagaimana klasifikasi kelayakan calon debitur menggunakan data mining dengan metode random forest pada PT Devi Finance? Batasan masalah. 1. Data debitur PT Devi Finance per Januari sampai April yang berjumlah 321 data. 2. Pemberian bobot pada 9 parameter yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu 1P5C yang meliputi purpose, karakter, collateral, capital, capacity, condition. Data konsumen atau DK, data aset atau DA, dan data lain-lain atau DL. 3. Data debitur dan parameter diolah menggunakan data mining dengan metode random forest. 4. Klasifikasi kelayakan calon debitur dalam bentuk persentase dalam kelas layak di atas 75% dan tidak layak di bawah 75%. Tujuan dari penelitian ini yaitu klasifikasi kelayakan calon debitur menggunakan data mining dengan metode random forest pada PT Devi Finance. Metodologi penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode random forest. Metode random forest merupakan sebuah metode dalam data mining yang digunakan untuk kebutuhan klasifikasi. Random forest sendiri merupakan sebuah pohon keputusan dari gabungan pohon-pohon keputusan sehingga menghasilkan sebuah pohon keputusan. Dan berikut adalah sebuah gambaran flowchart pada metodologi penelitian. Ada pengumpulan data, persiapan data, knowledge discovery in database yang meliputi data selection dan data transformation, data mining, pattern evaluation, dan knowledge presentation. Kemudian diakhiri dengan analisis hasil knowledge discovery in database. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data yang meliputi data para debitur di Devi Finance periode Januari sampai April 2020 sebanyak 321 data yang terdapat nama beserta tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran yang dilakukan para debitur, sehingga menunjukkan terjadinya kenaikan penunggakan pembayaran pada bulan Maret sampai April 2020 sebesar 7,1% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari sampai Februari 2020. Data tersebut akan menjadi data masukan yang akan diolah menggunakan metode random forest. Berikut adalah jenis data yang tidak menunggak. Bisa dilihat dari tanggal pembayaran yang tidak melewati pada tanggal jatuh tempo. Kemudian ada jenis data yang menunggak, juga sama, bisa dilihat dari tanggal pembayaran. Di situ tanggal pembayaran dilakukan melebihi dari batas tanggal jatuh tempo. Persiapan data. Data yang didapatkan dari Devi Finance memiliki 25 subdata. Data tersebut akan diringkas sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menjadi data masukan yang akan diolah ke dalam website. Berikut adalah contoh gambaran data yang sudah disiapkan
untuk menunjukkan bahwa data tersebut memang sangat banyak dan perlu untuk diringkas sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian ada penyusunan data. Dengan melihat kebutuhan pengolahan data dengan parameter 1P5C, peneliti merangkum data yang diberikan oleh pihak BFI sehingga data yang disiapkan dapat dimasukkan ke dalam penelitian untuk diolah. Dan berikut adalah contoh data. Di sini terdapat nama, tenor yang diambil, pokok hutang, alasan, kemudian ada keterangan. Dalam keterangan ini terdapat sebuah parameter untuk diuji apakah lolos atau tidak lolos, yang yaitu ada OJK, jaminan, kemampuan, nilai jaminan, total harta, alasan. Knowledge discovery in database, yaitu 1. Data selection dan data transformation, 2. Data mining, dan 3. Evaluation dan knowledge presentation. Data selection dan data transformation, peneliti melakukan seleksi data untuk membuang data yang tidak diperlukan sehingga data masukan merupakan data yang meliputi 1P dan 5C. Tahapan tersebut sudah dilakukan pada tahap persiapan data, di mana data terseleksi dan dipersiapkan untuk dapat diolah dalam tahapan data mining. Kemudian data mining. Tahapan data mining merupakan proses penggalian data dari data yang telah disiapkan yang bermaksud untuk melakukan klasifikasi menggunakan metode random forest. Hasil dari data mining akan menjadi pengalaman yang digunakan sistem untuk melakukan klasifikasi selanjutnya. Di dalam data mining terdapat sebuah perhitungan yaitu entropi and gain. Untuk membuat pohon keputusan dibutuhkan perhitungan nilai entropi untuk mendapatkan nilai gain dari setiap parameter yang digunakan. Nilai gain terbesar akan dijadikan parameter root yang didapat dari himpunan kasus atau S, atribut atau SI. SI adalah himpunan kasus pada partisi ke I, sedangkan S merupakan jumlah kasus dalam himpunan kasus. Dan berikut adalah contoh rumus dari entropi dan rumus dari gain. Pohon-pohon keputusan. Itu telah dibuat sebuah pohon keputusan untuk mendapatkan klasifikasi layak dan tidak layaknya menggunakan metode random forest. Di sebelah paling kiri di sini merupakan sebuah pohon keputusan kualitas, di mana pertama ada OJK, kemudian jaminan dan alasan. Pada proses ini akan memasuki tahapan proses pengecekan di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jika nama calon debitur tersebut blacklist, maka ia akan mendapatkan persentase 0%. Jika lolos, maka akan masuk ke tahapan jaminan. Kemudian jika lolos lagi, maka akan melakukan tahapan alasan. Jika lolos lagi, maka akan mendapatkan nilai 50%. Begitu juga sama seperti di sampingnya, yaitu merupakan pohon dengan kuantitas. Di sini ada total harta, kemudian ada nilai jaminan dan kemampuan. Kemudian dari masing-masing nilai yang didapat dari pohon kualitas dan pohon kuantitas akan dihitung persentasenya. Jika persentasenya 75% ke atas, maka akan mendapatkan nilai layak. Begitu juga jika persentasenya di bawah 75% akan mendapatkan nilai tidak layak. Dan berikut adalah rules dari kedua pohon kualitas dan kuantitas tersebut. Kemudian pada tahapan akhir yaitu analisis hasil knowledge discovery in database. Untuk menilai keberhasilan,
penggunaan metode random forest atau knowledge discovery in database terhadap kasus kredit macet calon debitur, maka dibuatkan penilaian keberhasilan yang didapatkan dari persamaan berikut. Berikut adalah rumus untuk menentukan nilai keberhasilan, yaitu nilai keberhasilan sama dengan total keberhasilan dikurang total gagal, kemudian dibagi banyak data uji, kemudian dikalikan 100%, maka akan menghasilkan sebuah persentase untuk menilai keberhasilan penggunaan metode random forest, yaitu knowledge discovery methods. Terima kasih, saya tutup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.